Selamat datang di materi Arduino menggunakan Walkwi. Pada kali ini akan didemonstrasikan bagaimana mensimulasikan Arduino Uno yang digunakan itu dengan menggunakan software simulasi bernama Walkwi. Jadi Walkwi ini software yang mempermudah lebih lanjut dari kemudahan Arduino. Jadi kalau kita belum tertarik untuk atau kita belum membeli perangkat dari Arduino-nya itu, kita bisa lakukan dulu simulasi dan ini dilakukan secara online gitu. Jadi Walkwi ini bisa diakses di walkwi.com. Itu ya, program ini tujuannya untuk mensimulasikan IoT project dalam browser yang kita punya, seperti itu. Nah, Walkwi ini sudah support beberapa board, salah satunya itu ya Uno, Mega, ESP32, Arduino Nano juga, Raspberry Pi, dan MicroPython di ESP32, seperti itu. Jadi nanti tentunya kita yang akan digunakan itu adalah Arduino Uno, dan beberapa contoh-contoh untuk pengendalian LED atau apapun itu juga sudah banyak, sehingga kita bisa dengan mudah belajar dan mencobanya secara online gitu. Jadi contohnya More Arduino Library Example itu banyak sekali untuk LED, sensor, LCD, motor servo juga ada, dan lain-lain. Jadi ini bisa digunakan. Jadi contoh-contohnya banyak sekali sehingga kita bisa coba seperti itu. Nah, untuk sederhananya kita coba dulu di Arduino Uno seperti ini. Nah, nanti langsung otomatis tampil di sebelah kirinya itu adalah kodenya, dan sebelah kanannya itu adalah board Arduino Uno-nya yang versi digitalnya. Kalau kita ingin menambahkan sesuatu, kita bisa gunakan plus ini. Nanti kita bisa menambahkan LED atau push button, resistor, dan lain-lain seperti itu. Sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu. Nah, untuk merun nanti tinggal kita ubah kodenya, lalu nanti di run di sini, nanti apa yang kita harapkan mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Di sini kemudahannya itu tentunya yang pertama tidak perlu board nyatanya, dan tidak juga butuh komunikasi dari PC untuk mengupload programnya dari PC ke boardnya, karena ini berlangsung secara otomatis seperti itu. Sekarang kita coba sedikit modifikasi untuk dari board Arduino Uno-nya sendiri untuk memperlihatkan bagaimana sih secara kerja dari si Arduino Uno ini. Secara sangat sederhana sekali. Contohnya kita ingin mencoba menyalakan sebuah LED. Jadi kita yang pertama, LED-nya itu ini ada kaki pendeknya, ini kaki panjangnya. Nanti yang pendeknya itu dihubungkan ke ground. Lalu kaki panjangnya itu harus dihubungkan dulu ke resistor. Jadi kita perlu menambahkan resistor di sini. Sebetulnya tujuan nyatanya untuk resistor itu supaya arusnya itu tidak terlalu besar, sehingga nanti ketika kita menyalakan LED ini tidak akan terbakar karena arus yang terlalu tinggi. Jadi ini misalkan kita hubungkan dengan kaki, contohnya dulu ke kaki 8 saja, seperti itu. Jadi di sini groundnya sudah menempel. Kita juga bisa geser-geser untuk melihat, ya maksudnya untuk menggeser-geser kalau misalkan ternyata terlalu sempit atau tidak enak dipandang, kita bisa ubah-ubah seperti ini. Nah, yang kedua itu, ini saya langsung paste saja supaya mudah. Itu kita men-setup pin mana yang akan aktif, karena di sini terhubung dengan pin nomor 8, jadi nanti ini akan menjadi 8. Pin mode ini adalah pin yang akan digunakan untuk komunikasi atau yang dikendalikannya gitu. Seperti ini. Lalu nanti di loopnya ini, pin yang tadi aktif itu pin 8 itu akan digital write, itu berarti memberikan informasi secara digital. Kalau informasinya itu height berarti dia diberi 5 volt.
berarti nanti akan menyala. Kalau misalkan ternyata low, berarti dikasih 0 volt, berarti akan mati, seperti itu. Jadi di sini tujuannya itu adalah menyalakan, lalu mematikan, ditunggu berapa milisecond, lalu dimatikan, tunggu berapa milisecond. Nanti delay ini itu yang akan menahan selama berapa milidetik. Ini kalau semakin kecil berarti nanti dia kedipnya akan semakin cepat, kalau semakin besar berarti semakin lambat, seperti itu. Nah, kalau kita run, nah nanti ini dia akan blinking LED-nya seperti itu setiap 1000 milidetik, seperti itu. Nah, kalau kita percepat misalkan jadi 100 saja ininya, kita save. Nah, ini jadi kedip-kedipnya lebih cepat lagi dibandingkan yang sebelumnya. Nah, hal yang penting dalam terutama di setup awal itu adalah kita men-setup pin mana yang akan aktif. Kalau misalkan ternyata kita salah mengeset pin yang ternyata dihubungkan di boardnya, misalkan saya set jadi 9 saja semuanya, maka nanti dia akan tetap mengendalikan yang 9, tapi karena yang terhubungnya itu adalah 8, maka kalau kita nyalakan tidak akan terjadi apa-apa, seperti itu. Jadi kita harus stop, dikembalikan lagi ke 8 baru oke. Ini juga delay juga karena bergantian, diulang-ulang terus secara bergantian. Kalau misalkan kita set salah satunya lebih besar dan satunya kecil, nanti proses kedipnya itu akan tidak seragam, misalkan nyalanya lebih lama dan matinya lebih cepat gitu. Dan bisa dibalikan juga seperti itu. Nah, untuk karena ditugas dari si robotika ini, projectnya itu adalah ke servo, jadi kita gunakan Walkwi-Servo. Terus pakai S, saya salah. Nah, kita bisa langsung akses ke Walkwi-Servo reference. Ini dokumentasi dari penggunaan motor servo di Walkwi gitu. Jadi kita bisa langsung gunakan contoh yang ada. Di sini ada beberapa contoh, 5 buah contoh. Kita gunakan yang sweep. Ini sweep itu berarti nanti sudutnya itu akan dirubah per berapa derajat gitu, secara perlahan. Ini contohnya, kita lihat dulu maksud dari program ini. Dia jadi akan sweeping ketika sudah 180 derajat dibalikan lagi sudutnya, lalu dibulak-balik secara terus-menerus.